Yang di room 1 kelihatan nggak ya presentasinya? Jelas aja lah, Nak. Jelas aja, Kak. Bisa dipin aja yang akunnya Kakak Muhammad dari Mata. Yang ada, Kak. Sudah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Yeah, I'm happy and I'm fine. I'm fine. How's your feeling? How are you today? Amazing. Mantap. Suaranya bergema? Soalnya kayak dua room ini, tapi jelas aja ya suaranya. Jelas aja, Kak. Jelas aja, Kak. Gas, Kak. Semoga mumpuni. Soalnya kalau gue juga kalau hari ini room netnya udah nggak bisa lebih dari 100 lagi. Hari ini belajar kita. Nah, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, kita berdoa dulu nih. Semoga apa yang kita belajar hari ini bisa berguna kita ke depannya di masa yang akan datang. Berdoa harus ada badan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, pasti di antara kalian udah tahu apa misi hari ini karena udah update di Google Meet, Google Class. Jadi hari ini misi kita adalah mengirim stiker di WhatsApp group. Kakak mau jelasin dulu, jadi kirim stikernya cuma satu aja, tapi yang pertama ada syaratnya. Challenge adalah tidak boleh sama dengan teman yang lain. Jadi kalian cepet-cepetan. Terus di atas ada teman kalian yang stikernya sama kayak punya kalian. Nah, kalian harus ganti stiker punya kalian tadi. Terus untuk stikernya tidak boleh mengandung unsur sara, suku agama, ras, dan agama. Kemudian tidak mengandung unsur kekerasan, kejahatan, sesuatu yang menjijikan oleh yang buruk itu. Kalau kita lihat makan dengan nyaman. Stikernya boleh stiker gambar, boleh stiker yang bergerak, boleh kartu ataupun boleh gambar yang nyata. Kirimnya ke WhatsApp group. Nah, siap-siap di WhatsApp group DDG ya. Kakak Maya mau buka share-nya dulu. Permisi. Ya. Kalau misalnya stikernya tuh muka sendiri nggak apa-apa lah, Kak, biar nggak ada yang nyamain. Boleh banget. Makasih, Kak. Only admin, ganti all participant. Oke, sekarang silakan kirim stikernya cukup satu. Satu aja stikernya. Terus nggak boleh sama teman-teman yang lain. Kemudian jangan kirim lebih dari satu dan jangan kirim teks. Kirim stiker aja. Nggak boleh sama ya, kita Maya lihat dulu deh. Waduh, Bandung. Kamu presentasiin Kak? WhatsApp. Frido kirimnya satu aja, Dok.
Ayo yang sama tadi kakak main lihat. Coba lihat dulu yang di atas tadi yang sama nggak? Kira-kira stikernya lah punya kamu. Sulitnya. Jangan kirim tulisan, jangan di komen, kirim stiker aja. Oh iya, untuk mengurangi gumanya, kakak main mau hilangin suaranya satu. Di bawah panjang amat, Dok. Oke, sudah selesai semuanya. Masih ada yang masih ngirim stiker. Kalau gini suaranya kedouble nggak? Masih kedouble, masih gema. Oke, baiklah. Nah itu tadi stiker-stikernya. Masih ada yang ngirim nih. Kayaknya ada yang nyala kan di sana mikrofonnya. Keren. Emak. Kalau gini nggak kedengeran malah. Kalau gini double. Nggak double lah. Udah. Enggak, Bu. Enggak. Enggak lah, aman sudah ya. Satu lagi berarti mikrofonnya. Punya Maya punya Martin. Oh.
Oke, nah itu tadi misinya pada hari ini. Jadi nggak usah di screenshot, nggak usah di kirim ke Gape, cuma kirim stiker aja di grup WhatsApp. Sekarang sebenarnya kita mau bahas apa sih hari ini? Nah, pembahasan kita hari ini adalah tentang macam-macam format gambar. Ada yang tahu apa sih format gambar itu? Format, nah ada yang tahu format nggak? JPEG, PNG, ya itu salah satu format gambar. GIF, betul. Pasti banyak dari kalian yang pernah dengar kata JPEG, kata PNG, kata GIF gitu. Sebenarnya mereka ini apa sih sebenarnya? Nah, mereka ini adalah format gambar atau ekstensi sebuah file gambar. Format gambar yang disimpan secara digital. Di mana aja kalian bisa nemuin si format gambar ini. Contohnya, ada yang bisa ngasih contoh? VS Office. Di mana, Mak? VS Office, Kak. Di Microsoft Office. Kalau di HP namanya VS. Kurang paham ya teman. Nah, misalnya nih, contohnya, kalian selfie di handphone kalian masing-masing. Biasanya kalau kalian buka rincian, formatnya apa? Ada tuh namanya ya, tanggal biasanya 08, 10, 2020, dot apa gitu misalnya. Biasanya kalau foto yang kita ambil dari kamera namanya apa? JPEG, iya. Nah, kalau yang foto hasil gambar dari kamera biasanya JPEG. Nah, JPEG itu adalah format gambar atau ekstensi sebuah file gambar. Jadi, mereka itu apa sih yang kayak JPEG, TIFF, PNG, GIF, tadi apa sih sebenarnya? Nah, mereka ini adalah sesuatu yang bisa diedit atau bisa juga nggak bisa diedit. Terus, mereka itu bisa dicetak, bisa bergerak. Terus ada yang ukuran filenya besar, ada yang ukuran filenya kecil. Terus ada juga nih format gambar yang kalau di zoom itu bisa pecah dan ada yang tetap sama kualitasnya. Nah, masing-masing format gambar tadi dia itu punya kekuatan masing-masing. Artinya punya fungsi masing-masing nih. Ada yang fungsinya untuk ini, ada yang khusus untuk ini dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas 7 format gambar yang sering digunakan dalam desain grafis. Sebenarnya format gambar itu ada banyak banget. Ada, kalau untuk gambar sendiri, kalau nggak salah ada 16, tapi kita kali ini bakalan bahas 7 aja format gambarnya. Yang sering banget dan akan sering kalian gunakan nih waktu desain. Tapi sebelum kita bahas nih format-formatnya gambar tadi, kita harus tahu dulu nih jenis-jenis gambar. Sebenarnya jenis-jenis gambar tuh ada apa saja sih? Ada yang tahu sebelumnya jenis-jenis gambar? Jadi gambar bukan cuma, oh ini foto, ini gambar nih. Tapi ada namanya. Namanya ada yang tahu nama dari jenis gambar juga. Dia ada 2. Ada komik, ada kartun, karikatur. Ya, itu salah satu contohnya. Nah, komik, karikatur, dan lain sebagainya itu disebutnya apa? Ada yang tahu? Nah, jadi jenis gambar sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, gambar bitmap atau gambar raster. Sedangkan yang kedua adalah gambar vektor. Dari kedua contoh di depan ini, kalian bisa tahu nggak sih perbedaannya apa? Dari 2 gambar Mas Iron Man. Yang gambar bitmap itu seperti apa, yang gambar vektor itu seperti apa. Kalian bisa identifikasi nggak? Wahyu, nyata dan ilustrasi. Nah, betul.
gambar bitmap lebih nyata. Muhammad Alvin Ababil. Iya. Nah, bedanya kalau gambar bitmap itu dia gambarnya realistik. Gambar yang benar-benar ibaratnya kalau kamu foto, nah itu hasilnya gambar bitmap. Kalau gambar vektor itu hasilnya lebih simple, lebih sederhana dan biasanya digunakan untuk ilustrasi, untuk karikatur dan lain sebagainya. Nah, kita bakalan bahas nih dua gambar ini tadi. Yang pertama adalah gambar bitmap. Gambar bitmap dia tersusun dari titik-titik warna atau dot, atau bisa juga disebut sebagai pixel. Setiap pixel berisi satu warna. Semakin banyak nih pixel, semakin banyak pixel dalam gambar tadi, dia bakalan lebih high definition gambarnya, lebih tajam. Kedua lagi kah? Nah, hasilnya dari gambar tadi bakalan lebih tajam dari biasanya karena pixelnya banyak gitu. Namun kalau dalam suatu gambar nih pixelnya itu ada banyak, ukuran file dari gambar bitmap ini juga akan ikut naik, makin besar ukuran gambarnya, makin berat kalau kita mau buka gitu. Terus kelebihan dari gambar bitmap sendiri, dia itu bentuknya lebih realistis. Gambar nyata, kayak kata siapa tadi ya, Wahyu. Nah, gambarnya lebih nyata. Terus dia itu dapat diedit atau diberikan efek dengan mudah. Misalnya kita mau mencerahkan gambar nih, atau kita mau ngasih efek-efek lain kayak glow, cahaya, dan lain sebagainya. Itu mudah banget kalau kita ngedit di gambar bitmap atau raster ini. Terus kekurangannya sendiri adalah saat bergabung pada resolusi, sangat bergantung pada resolusi. Jadi misalnya si gambar bitmapnya ini resolusinya rendah atau kecil, fotonya juga bakalan makin gak tajam gitu, makin blur atau makin pecah gambarnya biasanya. Bila diperbesar atau diperkecil, maka kualitas gambar juga akan berubah. Pernah nggak sih kalian yang zoom gambar gitu sampai yang zoom banget? Biasanya tampilannya kayak gimana? Kelihatan kayak apa? Kalau si bitmap ini? Burik. Pecahnya tuh bentuknya kayak gimana? Kalau pecahnya gambar bitmap, kotak-kotak nih kata Novalianda, betul. Nah, karena pixel tadi dia bentuknya titik, dan bentuknya itu kotak, jadi satu kotak itu ada satu buah warna gitu, satu buah warna yang disusun sampai jadi rapat dan jadilah sebuah gambar. Kayak misalnya contohnya gambar si Kapten Amerika yang ada di samping ini. Ini bukan hanya sekedar gambar, tapi tersusun dari kotak-kotak tadi atau yang kita sebut dengan pixel-pixel tadi yang rapat banget sehingga hasil gambarnya terlihat lebih tajam dan high definition. Misalnya nih kalau Kapten Amerika ini kita zoom nanti bakalan kelihatan gambarnya itu pecahnya kayak kotak-kotak gitu karena dia terdiri dari si pixel tadi. Terus ukuran filenya bergantung pada resolusi, bergantung banget. Makin HD fotonya makin berat nih. Apalagi misalnya di antara kalian misalnya ada yang punya kamera digital, kamera profesional gitu. Biasanya ukuran filenya satu foto aja bisa sampai 4 MB, 5 MB, besar-besar gitu. Karena hasil dari fotonya sendiri itu tajam, karena pixelnya tadi itu rapat banget. Nah, makanya untuk kekurangan si gambar bitmap ini, dia ukuran filenya cenderung besar. Tapi kelebihannya, dia ini lebih fleksibel. Kita mau edit kayak gimana aja, yang biasanya ngedit pakai Lightroom, pakai PixArt, dan lain sebagainya tuh. Nah, itu lebih mudah gitu, lebih fleksibel buat kita ngedit kayak gimana aja. Cuman kelemahannya tadi, memang ukuran filenya ini lebih besar daripada si gambar vektor. Nah, untuk contoh gambarnya nih, contoh gambar bitmap bisa kita temuin di mana aja. Misalnya, hasil kamera dari handphone kalian, kalau kalian nge-tag foto gitu atau kamera tadi. Nah, itu hasil fotonya jadinya gambar bitmap. Terus hasil scan dari dokumen, misalnya kalian mau nge-scan dokumen kayak KTP belum punya ya, kayak kartu pelajar atau akte kelahiran dan lain-lain di scanner. Nanti hasil scan-nya itu kalau kalian simpan di dalam komputer kalian, hasilnya akan berupa gambar bitmap.
Atau untuk editannya sendiri nih yang biasanya kita lihat editan si gambar bitmap ini bisa kita temui di poster-poster film. Contohnya yang kayak ada di layar nih, ada poster film dari Captain Marvel. Dia punya banyak banget editan, punya berbagai macam elemen di dalamnya gitu. Ada efek kayak api karena terbakar, terus di atasnya ada efek cahaya dan lain-lain. Nah, ngasih efek-efeknya itu lebih mudah kalau kita ngeditnya di gambar bitmap ini tadi. Cuman tadi besar dari file editnya itu besar banget. Terus aplikasinya untuk membuat desain kayak gambar bitmap ini pakai aplikasi apa aja atau mau yang paling sering nih ada namanya Adobe Photoshop. Adobe Photoshop bisa buat ngedit gambar, bisa bikin desain, tapi desainnya yang ukurannya kecil. Karena si gambar bitmap tadi kan kalau dia dibesar kan bisa pecah gitu. Kalau kita bikin sebuah desain kayak balai, kalau spanduk atau sesuatu yang besar lainnya pakai si Adobe Photoshop ini, hasilnya nanti nggak bagus gitu. Maksudnya bisa pecah kalau kita cetaknya ukurannya besar 4 kali 5 meter. Hasil desain yang dibikin pakai Photoshop ini bakalan kelihatan pecah. Dan kalaupun bagus nih hasilnya, ukuran dari file gambarnya tadi itu besar banget. Kadang dulu waktu kami belum bisa edit pakai Adobe Illustrator atau CorelDRAW, kami bikin spanduk pakai Adobe Photoshop. Dan itu beratnya minta ampun, berat banget. Walaupun hasilnya bagus ya, cuma berat banget. Sampai ngelak laptopnya, sampai close program terus berapa kali gitu. Nah, atau aplikasi lainnya, kalau misalnya kalian pernah nih pakai Paint di laptop kalian, atau Photoshop, yang pernah pakai Photoshop atau Painto SAI biasanya buat gambar gitu, atau ngedit foto pakai PixArt biasanya. Nah, itu juga hasil foto yang dihasilkan dari PixArt tadi ada berupa JPEG, ada juga berupa PNG, dan hasilnya semuanya sama-sama gambar bitmap. Dan lain sebagainya. Ada banyak banget aplikasi untuk membuat atau mengedit gambar menggunakan gambar bitmap tadi. Terus digunainnya buat apa aja sih si gambar bitmap ini? Nah, kita bisa nemuin gambar bitmap ini untuk desain-desain yang kompleks kalau kata kami tadi, yang desainnya susah, banyak efek-efeknya gitu, kayak poster film atau kayak manipulasi gambar. Kalau kalian pernah lihat misalnya ada kuda yang kepalanya bebek misalnya, nah itu manipulasi gambar. Nah itu dieditnya pakai si gambar bitmap ini, karena kalau ngedit pakai gambar bitmap, kayak kata kami tadi, dia hasilnya lebih fleksibel. Kita bisa edit kayak gimana aja, bebas pokoknya pakai gambar bitmap tadi. Terus hasil foto kayak fotografi, manipulasi gambar, poster film, bikin desain-desain sederhana dan lain sebagainya, itu fungsi dari gambar bitmap. Selain gambar bitmap, yang kedua ada gambar vektor. Kalau kata Wahyu tadi, gambar vektor ini ilustrasi. Nah, ilustrasinya ini seperti apa? Karena yang pertama nih kita harus tahu dulu, kalau gambar bitmap tadi dia bentuknya dari apa? Dari pixel, titik-titik atau dot yang rapat gitu. Kalau di gambar vektor, dia ini terdiri atau terbentuk dari garis atau kurva yang fleksibel, artinya kita mau geser ke kanan, ke kiri, mau kita perbesar, mau kita perkecil, dia ini fleksibel. Dia nggak bergantung pada resolusi. Kita dapat dengan mudah ngedit bentuk ataupun warnanya di gambar vektor ini. Di bawah ada lingkaran, ya, ada dua buah lingkaran. Yang pertama lingkaran bitmap dan yang kedua lingkaran vektor. Kalau bitmap, dia tadi hasilnya bakalan kotak-kotak. Kalau yang vektor, dia tetap halus, gak bakalan pecah. Kalau kamu mau ngezoom dia berapa kali pun, atau mau kamu perkecil pun, dia resolusinya atau kualitas gambarnya tetap sama. Tiba-tiba habis baterai.
Iya. Sorry guys, laptopnya habis baterai, tiba-tiba mati. Kami lupa nge-chargernya. Tunggu bentar lah. Itu tadi si gambar bitmap dan gambar vektor. Ada yang masih bingung perbedaannya gambar bitmap dan gambar vektor? Ada yang bisa ngasih contoh lagi buat gambar vektor selain ilustrasi ada apa aja? Kartun. Kartun bisa, boleh bisa digambar vektor. Bikin desain yang sederhana misalnya. Terus kan kata Kamai kalau gambar vektor ini dia itu mau kita perbesar atau perkecil itu kan nggak mengaruhi kualitas gambarnya. Kira-kira cocoknya buat desain apa nih si gambar vektor ini? Kan kalau si bitmap tadi bisa buat edit foto yang susah-susah efeknya gitu. Kalau si vektor ini buat bikin desain apa? Spanduk, betul, Alvin. Logo, betul, Ramadan, Al-Muzaki. Terus bikin apa lagi? Ilustrasi, iya betul. Komik bisa juga digambar vektor, bisa juga digambar raster juga bisa si komik. Jadi kalau gambar vektor dia bisa nih ngedit foto yang kalau si gambar vektor susah banget itu dia nggak bisa sama kayak ada Photoshop yang kasih efek ngasih efek yang realistis lebih gambar vektor ini. Cuma dia lebih fleksibel dalam ukuran dan kualitas gambarnya sendiri. Jadi kalau si gambar vektor dia cocok untuk edit foto, si gambar bitmap tadi dia cocok untuk edit foto. Kalau si gambar vektor dia cocok untuk bikin desain-desain yang ukurannya besar dan sederhana. Contoh desain yang sederhana kayak logo, kayak katanya Ramadan Al-Muzaki tadi. Karena logo kan kalau zaman sekarang nih lagi musim logo-logo yang flat design, yang paling punya 2 warna, 3 warna, terus nggak timbul gitu logonya. Karena desainnya sederhana, jadi si gambar vektor ini cocok banget buat digunakan untuk membuat sebuah logo. Apalagi kalau misalnya nih kamu bikin logo pakai gambar vektor. Karena dia bisa diperbesar atau diperkecil tanpa mengubah kualitas gambarnya, si logonya tadi, misalnya kita mau cetak buat spanduk yang besar banget atau baliho yang besar banget, itu nggak akan ngaruh kualitas dari logonya, tetap sama, tetap kelihatan jelas. Sedangkan kalau kita ngedit logonya atau bikin logonya di gambar bitmap, kayak kita bikin di Adobe Photoshop gitu, misalnya nih di Adobe Photoshop kita bikin ukuran kertas HPS deh. Terus misalnya nanti kita mau bikin atau kita masukin logonya tadi di desain spanduk atau baleho gitu, kualitas dari logonya itu bakalan turun, bakalan nggak high definition lagi, bakalan pecah dan kelihatan depan kotak-kotak tadi. Jadi si gambar bitmap ataupun gambar vektor sendiri itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah itu tadi ada 2 jenis gambar. Jadi kalian udah bisa bedain nih. Oh, ini kayak kartun-kartun gini biasanya dibikinnya pakai si Adobe Illustrator karena dia bentuknya sederhana gitu, kayak kartun, ilustrasi, karikatur misalnya. Nah itu digunakan dibikinnya pakai si gambar vektor atau jenis gambarnya itu gambar vektor. Sedangkan kalau misalnya kalian melihat desain yang punya editan yang sulit banget nih, misalnya kayak poster film tadi atau manipulasi gambar gitu, pada siap manipulasi gambar gitu yang kalian lihat, nah
bitmap atau raster tadi. Misalnya bisa aja pakai Photoshop atau bisa pakai Adobe Lightroom atau aplikasi gambar bitmap yang lainnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Iya, tapi sambil tunggu sebentar lah, Kakak Maya mau masuk ke roomnya lagi. Kakak Maya sampai jam berapa ya? Sebelas. Oke, udah kelihatan presentasinya? Oke. Banyak banget ya rintangannya. Baiklah, kita tadi sampai gambar. Terus kelebihannya sama kayak yang Kamai katakan tadi, bila diperbesar atau diperkecil dia nggak merubah kualitas dari gambarnya, hasilnya nggak akan blur, nggak akan berkurang ketajamannya ataupun nggak akan pecah. Terus untuk kekurangannya sendiri, si desain gambar vektor ini dia tidak bisa menghasilkan gambar yang realistis atau nggak bisa kita edit secara bebas gitu. Kemudian contoh gambarnya kayak yang bilang tadi, ada yang bilang ilustrasi, ada yang bilang logo, ada yang bilang komik. Nah, itu masuk gambar vektor nih. Bisa juga cibi-cibi, bisa juga masuk ke dalam gambar vektor. Terus aplikasi yang digunakan dalam gambar vektor sendiri yang umumnya nih sekarang ada Adobe Illustrator dan ada CorelDRAW. Mungkin di antara kalian udah ada yang pernah pakai Adobe Illustrator ataupun si CorelDRAW-nya tadi, jadi udah bisa mengetahui gini tuh namanya gambar vektor gitu. Terus penggunaannya sendiri untuk apa sih gambar vektor? Ada yang untuk logo, ilustrasi, karikatur, dan kartun. Terus untuk gambar-gambar dengan cetak yang perlu ukuran besar kayak spanduk, baleho, kayak X-banner atau desain-desain yang besar lainnya. Cocok banget kalau kita ngedesainnya pakai si gambar vektor. Nah, jadi ini adalah perbedaan dari gambar bitmap dan gambar vektor. Yang pertama, terbentuknya dari apa? Nah, kalau terbentuknya di gambar bitmap tadi dari titik atau yang biasa kita sebut dengan piksel. Sedangkan gambar vektor dia terbentuk dari garis ataupun kurva. Dari bentuknya sendiri, gambar bitmap itu menghasilkan gambar yang realistis, sedangkan gambar vektor lebih kepada gambar yang sederhana, nggak perlu banyak-banyak warna gitu, dan efek-efek gitu. Nah, kalau resolusinya sendiri, si gambar bitmap ini dia bergantung banget sama resolusi. Makin padat atau makin tajam gambarnya, makin besar juga ukuran dari filenya. Terus kalau di gambar vektor dia tidak bergantung pada resolusi, mau dia kecil, mau dia besar, dia fleksibel mau diedit seperti apa aja.
Kalau diperbesar, si gambar vektor ini bakalan pecah. Kalau si gambar bitmap maksudnya. Kalau si gambar bitmap ini di zoom gitu, dia bakalan pecah. Kalau gambar vektor, dia bakalan pecah. Ukuran filenya tadi, gambar bitmap lebih besar, gambar vektor lebih kecil. Terus aplikasinya gambar bitmap ada Photoshop, Paint, Corel Photo Paint, dan lain-lain. Kalau gambar vektor yang kita tahu ada Adobe Illustrator dan Corel Draw. Ini perbedaan gambar bitmap dan gambar vektor. Nah, baru kita bahas 7 format gambar. 7 format gambar ini bakalan kami bagi jadi 3. Yang pertama adalah format gambar bitmap. Jadi yang file gambarnya tadi, file ekstensi gambarnya tadi, menyimpan gambar-gambar yang berbasis gambar bitmap. Sedangkan yang kedua kategorinya adalah format gambar vektor. Jadi menyimpan file yang isi dari filenya tadi adalah gambar vektor. Sedangkan yang ketiga ada format gambar campuran. Format gambar campuran ini bisa itu gambar vektor bisa isinya ataupun gambar bitmap sendiri. Nah, sekarang kita bakalan bahas yang pertama. Yang pertama adalah format JPEG. Kalau kepanjangannya Joint Photographic Expert Group. JPEG ini merupakan kompresi file yang umumnya digunakan dalam fotografi, entah itu hasil kamera hasil kamera handphone atau kamera profesional. Biasanya hasilnya kalau JPEG RAW. Terus format file ini mampu menyimpan gambar dengan mode warna RGB, CMYK, dan grayscale. Sama yang udah kita pelajari sebelumnya yang di bab kedua tentang warna. Jadi ada mode warna RGB, CMYK, dan mode warna yang lainnya. Jadi JPEG ini bisa nyimpan 3 mode warna RGB, CMYK, dan grayscale. Terus kegunaannya gambar-gambar ini buat apa aja? Buat yang banyak banget. Ada yang untuk laman web, ada yang untuk keperluan multimedia, dan publikasi elektronik lainnya. Terus kekurangannya sendiri, dia memiliki kualitas yang lebih rendah daripada gambar yang formatnya TIFF. Nanti kita bahas TIFF ini seperti apa. Kalau JPEG udah umum banget ya, ibaratnya udah sering banget kalian temuin gitu, si gambar JPEG ini. Nah, kalau yang kedua adalah PSD. Kepanjangannya Photoshop Document. Jadi, hasil desain atau gambar yang kalian edit pakai aplikasi Photoshop, ada Photoshop. Kalau disimpan itu nanti hasilnya bakalan jadi PSD. Kenapa jadi PSD? Kenapa harus PSD? Karena untuk PSD sendiri dia itu kalau kita buka masih bisa kita cetak, masih bisa kita edit lagi gitu. Hasil editan kita tuh masih ada di dalamnya. Ibaratnya kayak file mentahnya. Kalau kalian nih nulis laporan gitu pakai Word sama pakai PDF. Kalau Word kan ibaratnya kalian mau hapus teksnya masih bisa kan, mau kalian tambahin gambar, mau kalian atur warna dan lain-lain sebagainya itu masih bisa. Nah, itu format Word-nya tadi sama nih kayak si PSD nih, dia formatnya masih mentah, ibaratnya masih bisa kita edit-edit lagi. Terus kalau yang PDF-nya itu adalah hasil jadinya, hasil jadi dari si Word-nya tadi kalian simpan, nggak bisa diedit-edit lagi itu PDF. Kalau di dalam gambar itu namanya JPG tadi atau JPEG. Nah, format ini menyimpan gambar dalam beberapa mode warna yang disediakan ada Photoshop. Jadi mode warnanya ada banyak, tapi yang khusus untuk gambar bitmap dan ada di Adobe Photoshop. Kegunaannya tentu aja Adobe Photoshop digunakan biasanya lebih banyak untuk digital imaging atau editing foto. Mau itu dicerahin, mau itu diganti warna baju yang dipakai, warna topi yang dipakai, atau warna matanya, atau ngasih efek kayak efek petir, efek api, dan lain sebagainya. Biasanya digunakan untuk editing foto nih si Adobe Photoshop ini. Sama kayak Adobe Lightroom, cuman Lightroom lebih kepada filter biasanya, warna dari atau tone dari gambarnya. Kalau si Photoshop ini lebih kepada efek-efek desainnya gitu. Next yang ketiga ada TIFF atau TIFF. Format gambar ini kepanjangannya adalah
image file format. Jadi hasilnya ini berkualitas tinggi, sama kayak si gambar JPEG, cuma dia kualitasnya lebih tinggi dari gambar JPEG itu sendiri. Bitmap ini dianjurkan dalam industri cetak. Misalnya nih, kalian pernah nggak sih lihat baleho yang ada gambar orangnya biasanya? Kalau gambar orang kan dia realistik kan ya, ibaratnya dia gambar bitmap gitu. Cuman dimasukkan ke aplikasi gambar vektor supaya bisa dicetak dengan ukuran yang lebih besar. Nah, biar kualitas gambar dari orangnya tadi lebih tajam, lebih HD gitu, dia harus disimpan dalam format TIFF. Jadi waktu ngeditnya di Adobe Photoshop disimpan dalam format TIFF, baru yang format TIFF-nya ini dimasukkan entah itu ke CorelDRAW atau ke Adobe Illustrator. Jadi nanti waktu dicetak, hasil dari fotonya itu bakalan tetap lebih bagus daripada kalau kita pakai hanya dalam format JPEG. Terus dia lebih fleksibel juga. Kakak Maya sendiri juga sering banget nyimpan pakai format TIFF ini karena dia kalau dia bentuknya kayak JPEG, cuman kalau kita masukin ke Adobe Photoshop, hasil editan-editan kita itu masih bisa dibuka gitu, masih bisa kita edit lagi di dalamnya. Jadi lebih fleksibel aja si TIFF ini. Cuma ukurannya dari TIFF ini karena dia tajam tadi, hasil dari file atau ukurannya tadi juga lebih besar daripada gambar JPEG. Cuman kalau dari segi fleksibilitas, si TIFF ini juga paling fleksibel menurut Kama ya. Terus kegunaannya bisa menyimpan gambar dengan kualitas hingga 32 bit. Format file juga dapat digunakan untuk keperluan pertukaran antar platform, PC, Bacon, dan Silicon Graphics. Jadi nggak cuma Windows, bisa di software, apa sih namanya? Kayak Windows, terus dipindah ke Apple gitu masih bisa. Antar platform masih bisa. Kemudian yang keempat ada PNG, masih dari gambar bitmap. Ada yang pernah dengar gambar PNG itu gambar yang seperti apa sih? Nah, kalau gambar PNG, sering banget kalian lihat di PowerPoint-nya Kamai. Biasanya Kamai kasih ilustrasi gitu, ya tidak ada background-nya, tarik-tarik ini. Jadi si gambar PNG ini dia nggak ada background, dia transparan. Kita mau edit fotonya, kita mau taruh di mana, di gambar lain gitu. Misalnya ada foto Kamai nih, Kamai seleksi yang Kamai aja, terus belakangnya Kamai ganti jadi Singapura, Kuala Lumpur, Paris kan misalnya, nah itu gambar PNG. Hasilnya dia transparan. Dan file ini tidak dianjurkan dalam industri cetak. Jadi kalau cetak tadi gunakan format TIFF karena si TIFF tadi dia bisa nyimpan file dalam format yang ada backgroundnya kayak JPEG atau format yang nggak ada backgroundnya kayak PNG. Makanya si TIFF tadi dia lebih fleksibel. Sedangkan kalau si PNG dia cuma bisa nyimpan dalam format yang transparan tadi. Tapi nggak dianjurkan untuk industri cetak. Jadi lebih cocok untuk editing foto aja atau untuk gambar-gambar yang tampil di layar monitor. Berfungsi sebagai alternatif lain dari format gambar, format file GIF, mampu menghasilkan latar belakang atau background yang transparan dengan pinggiran yang halus, jadi nggak terlihat kasar. Format file ini mampu menyimpan alpha channel. Nah ini tadi PNG. Kalau JPEG dia itu nggak transparan, kalau PNG dia bisa transparan, kalau TIFF dia fleksibel, bisa transparan, bisa juga yang enggak transparan. Yang terakhir yang sering banget Kamai pakai buat masuk di dalam PowerPoint Kamai, ada namanya format gambar GIF, jadi Graphic Interchange Format. Merupakan format file yang dikhususkan untuk dunia online atau internet. Jadi pasti kalian sering banget pakai GIF ini, entah itu di WhatsApp, stiker. Biasanya kan ada tuh sekarang fiturnya GIF atau yang kayak di Instastory yang kita bikin selama ini. Kalian nambahin dulu format GIF. Jadi gambarnya itu sebenarnya cuma gambar, dia itu cuma gambar, tapi bisa bergerak gitu. Dapat digunakan untuk animasi cuma sederhana. Paling beberapa gambar, paling gabungan 2, 3, 4 gambar digabungin jadi satu dan kelihatan jadi bergerak. Padahal dia cuma gambar diam aja sebenarnya.
Terus file ini memiliki dukungan transparansi, jadi bisa transparan juga sama kayak si PNG. Cuman kualitasnya lebih rendah daripada si PNG karena cuma bisa nyimpannya 8 bit aja, nggak sampai 32 bit kayak si PNG-nya tadi. Kalau kalian lihat gambar bergerak kayak gini atau kayak stiker yang kalian kirim tadi tuh di WhatsApp kita kan ada yang bentuknya transparan, objeknya aja ada. Terus tadi kalian lihat ada juga yang bentuknya kayak gambar gitu. Terus ada juga yang bentuknya stiker bergerak atau GIF kayak gini tadi juga ada. Nih banyak banget format gambarnya. Nah, format gambar atau stiker yang kalian kirim di WhatsApp tadi itu adalah merupakan gambar bitmap, entah itu PNG, entah itu GIF, entah itu JPEG. Nah, itu adalah format gambar bitmap atau contoh-contoh gambar bitmap. Selanjutnya kita akan bahas format gambar vektor. Setelah tadi gambar bitmap yang kelihatan kreatif dan lain sebagainya, sekarang ada format gambar vektor. Kalau yang pertama ada namanya .ai di belakangnya. Biasanya ini sama kayak si .psg tadi atau Photoshop dokumen. Kalau .ai ini dia hasil file simpanan dari aplikasi Adobe Illustrator. Jadi dia ini bisa digunakan untuk editing lagi selanjutnya. Kalau kita buka filenya masih bisa terus kita ubah, misalnya hidungnya agak miring sedikit, bisa kita geser ke kanan belakang bisa kita buka di format gambar AI atau Adobe Illustrator ini. Terus sama aja kayak si Photoshop, tapi dia lebih ke pengeditan gambar ilustrasi, entah itu logo dan lain sebagainya. Pokoknya yang formatnya gambar vektor. Kalau gambar bitmap kan kayak Photoshop tadi buat ngediting gambar dan lain sebagainya. Kalau si Adobe Illustrator dia buat bikin ilustrasi, bikin logo dan desain-desain besar yang simple lainnya. Next, yang kedua ada CDR atau CDR atau Corel Draw kepanjangannya. Nah, dihasilkan dari program edit atau program desain Corel Draw, aplikasi Corel Draw. Kalau kalian pernah pakai aplikasi Corel Draw, Adobe Illustrator, nah itu kalau disimpan dan filenya masih mau kita edit lagi nih, nah itu format bawaan dari programnya. Kalau si Adobe Illustrator ada .ai, kalau Corel Draw ada namanya .cdr atau CDR ini. Sama kayak si Adobe Illustrator, dia ini khusus untuk single page vector based drawing. Jadi kalau kita mau gambar yang hasilnya gambar vektor bisa pakai si bisa pakai si aplikasi Corel Draw. Bisa juga untuk pembuatan ilustrasi ataupun vektor atau pembuatan logo dan desain yang bentuknya besar-besar banget. Cocok banget Corel Draw. Kalau kami sendiri, kalau mau bikin desain yang besar gitu, misalnya mau bikin baleho dan lain sebagainya, kami biasanya sering pakai si Corel Draw ini karena lebih ringan, lebih gampang buat ngeditnya, dan dia bisa kita bikin bentuk-bentuk yang macam-macam gitu. Daripada harus ngedit pakai si Photoshop. Nah, setelah ada yang format gambarnya bitmap dan yang tadi adalah format gambar vektor, sekarang ada yang formatnya gambar campuran. Si file ini dia bisa nyimpan dalam file entah itu gambar di dalamnya gambar bitmap atau gambar di dalamnya itu gambar vektor atau gabungan dari dua gambar tadi bisa disimpan dalam bentuk PDF ini tadi. Kalau PDF biasanya dibukanya pakai Adobe Acrobat atau pakai Nitro PDF kalau nggak salah namanya, atau aplikasi-aplikasi yang dapat membuka file dengan ekstensi PDF lainnya. Terus selain itu dia ini bisa nyimpan dengan berbagai mode warna, mulai RGB, CMYK, English Color, Watercolor, Grayscale, Bitmap dan lain sebagainya. Dia bisa nyimpan ke PDF ini. Jadi PDF ini biasanya digunakan saat kamu pengen mencetak desain kamu. Biasanya nih kalau kamu bikin desain baleho ataupun spanduk, kan kami editnya di Corel Draw tuh. Nah,
kalau Kamai kasih Corel Draw-nya ke orang, biasanya ada tulisan atau gambar yang hilang atau nggak kebaca. Makanya kalau nyedikinnya dari CDF atau Corel Draw tadi, Kamai ekspor dulu ke PDF. Jadi dia nyimpannya dalam hasil format PDF. Itu cocok banget buat dikasih ke percetakan karena hasil foto di dalamnya sendiri itu nggak bakalan ke zoom pecah kayak JPEG ataupun kayak CTIF yang besar atau berat banget. Si PDF ini dia ringan, terus bisa baca dua format gambar, entah itu bitmap ataupun vektor, dan dia kalau diperbesar nggak bakalan pecah. Jadi nggak bakalan pecah dan filenya ini ringan, cocok banget untuk mencetak hasil dari desain kamu. Nah, itu tadi ada 7 format gambar dan 3 kelompoknya, ada bitmap, vektor, dan campuran. Sebenarnya ada banyak lagi sih format-format gambar ini, ada banyak banget. Cuman yang kita bahas atau yang sering kita gunain aja, yang bakalan kami bahas di sini. Jadi ada 7. Sisanya nanti kami masukin di PDF juga kayak biasanya, jadi ada catatan tambahan. Kalian bisa baca sendiri aja. Sebenarnya kalau untuk prakteknya sendiri, kalian cukup pakai 7 format gambar ini yang harus kalian tahu. Cuman kalau untuk kayak ulangan gitu, kayak ujian nasional, biasanya format-format yang lain itu juga ada beberapa ditanyain, makanya Kamai masukin juga di catatan. Cuman kalau untuk prakteknya sendiri, kata Kamai, untuk yang kamu biasa sehari-hari bakalan ngedesain nantinya, 7 format gambar ini udah cukup. Nah, dari 7 format gambar ini dan 2 jenis gambar, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Jadi habis ini kita ada project-nya nih, kan udah lama nih nggak ada project. Kita ada project kemarin baru di bab 1. Bab 2, bab 3 nggak ada project. Nah, di bab 4 mau Kamai kasih project nih. Project-nya mudah aja kok, enak-enak aja. Dan Kamai yakin kalian pasti bisa. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu? BTW udah semuanya nih ngirim di WhatsApp group. Aplikasinya nanti di-download di mana? Aplikasinya nanti ada Kamai sertai di Google Drive, jadi kalian nggak perlu nyari lagi di Google. Jadi nanti tinggal di-download aja dan diinstal masing-masing. Cuman kalau untuk semester ini yang belajar aplikasi desainnya khusus buat multimedia dulu. Karena TKJ dan RPL-nya cuma ada pertemuan sama kami itu cuma di blok berapa nih ya? Blok 3 ya? Di blok 3 ini aja. Kalau multimedia nanti lanjut lagi ke blok 4. Apakah kita bisa menggambar GIF? Bisa banget. Kalau gambar GIF itu dia biasanya nggak bisa cuma satu foto, jadi ada beberapa gambar kalau kata kamu tadi. Ada paling nggak 2 gambar lah, paling nggak 2 gambar, biar dia ini bisa bergerak. Kalau untuk bikin gambar GIF-nya sendiri bisa pakai aplikasi Photoshop. Kak, cara mindahin format bisa nggak? Kak, misal dari JPEG ke TIFF atau yang lain bisa, pakai aplikasi kayak Photoshop tadi bisa formatnya diubah. Deadline-nya bukan hari ini loh, Pak. Deadline-nya sampai pertemuan kita yang terakhir. Sedih banget ya pertemuan terakhir aja. Nanti hari Kamis itu pertemuan kita yang terakhir dan bakalan bahas bab terakhir juga. Sebelum nanti kalian apa sih namanya ulangan blok ya. Nah, sebelum ulangan blok nanti ada pertemuan terakhir. Nanti kita bahas juga kisi-kisinya kalau yang sempat. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kamu mau kasih tahu apa sih proyeknya? Proyeknya mudah banget sih. Kayaknya kalian juga udah nebak ya. Nah. Jadi making my own sticker namanya. Jadi buatlah 3 buah stiker.
Tapi stikernya bukan gambar kayak ilustrasi ataupun gambar dari internet dan lain sebagainya. Tapi harus menggunakan foto kamu. Syaratnya sama kayak yang kalian kirim tadi. Dia nggak boleh mengandung unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Terus tidak mengandung unsur kekerasan, sesuatu yang menjijikan, jorok, atau membuat tidak nyaman yang melihat. Untuk stikernya sendiri, boleh stiker diam atau stiker yang bergerak. Boleh kartun atau gambar nyata, boleh ditambahkan tulisan juga. Bikin 3 buah stiker, karena kalau mau bikin atau mau masukin stiker baru di WhatsApp tuh kalau nggak salah harus 3 gitu baru bisa. Dan harus pakai foto kamu. Untuk contohnya nanti kami kirim di WhatsApp grup. Terus untuk caranya, kalau kalian bingung nih, kalian bisa bikin di entah itu Android ataupun satunya apa ya? iPhone, bisa Android ataupun iPhone. Nanti tutorialnya kami kasih juga di WhatsApp grup atau di Google Classroom. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyain tentang projectnya? Oke, foto lama boleh, Kak, boleh banget. Foto lama boleh, foto sekarang kamu foto juga boleh, boleh banget. Oh iya, cara ngumpulnya gimana? Nah, misalnya nih, kalian udah selesai bikin stikernya tadi, ada 3 nih stikernya. Kalian kirim stikernya tadi di WhatsApp grup kita, 3-3-nya. Set. Sudah dikirim, sudah kekirim, kalian screenshot. Baru screenshotnya tadi upload di Google Classroom. Nanti kami bikin tugasnya di Google Classroom. Terus stikernya yang kayak gimana? Kami stikernya harus transparan. Jadi ada foto kalian tapi backgroundnya transparan. Nah, pakai format apa sih background transparan tadi? Terus bisa kalian tambahin tulisan. Atau kalian mau gaya kayak gimana aja juga boleh. Pokoknya stikernya harus pakai muka atau wajah kalian. Ada yang mau ditanya lagi? Atau masih bingung nih sama projectnya? Kirimnya nanti stikernya di WhatsApp grup biar kami juga bisa lihat. Terus waktu namain, kan biasanya kalau bikin stiker tuh dinamain apa sih nama stikernya gitu. Namain aja pakai nama kalian. Boleh nama panjang, boleh nama panggilan, boleh. Pakai wajah kita tapi boleh kartun, maksudnya gimana, Kak? Oh, ini lupa kami hapus. Maksudnya wajah kalian aja. 3 stikernya sama fotonya boleh, Kak. Jangan sama tuh fotonya kalau dikirim buat 3 mah berarti beda-beda. Entah itu tulisannya kalian ganti atau posenya kalian ganti misalnya. Ini kami hapus dulu deh. Kelihatan. Kami hapus dulu deh biar enak. Ini maksudnya gambar nyata, transparan. Fotonya sama tapi tulisannya beda boleh, Kak. Bedain dong intinya. Fotonya foto kamu sama foto kamu. Tulisannya juga beda. Posenya juga beda kalau bisa. Bisa dikirimnya sampai hari Kamis, waktu pertemuan kita terakhir. Jadi kalian mau ngirimnya malam ini misalnya, atau ini langsung kalian bikin stikernya juga boleh. Atau misalnya pernah bikin nih stiker sebelumnya yang atas, yang foto kalian sendiri gitu, boleh juga pakai stiker itu, nggak apa-apa kok. Yang penting ada 3.
Ada lagi yang mau ditanyain? Nanti kalau mau tanya buka lagi. Bisa aja tanya di WhatsApp grup boleh, atau mau chat personal kami juga boleh. Cuma kalau yang mau chat di WhatsApp grup yang berfaedah aja. Kasihan yang lain soalnya bisa keganggu gitu. Soalnya biasanya chatnya banyak. Kalau mau chat di grup yang penting-penting aja, atau mau ngirim stikernya tadi. Kayak itu harus pakai foto muka kita ya? Iya, pakai foto kalian sendiri. Terus dibikin transparan background-nya. Bisa aja nih, misalnya sekarang kalian foto di dinding rumah kalian yang polos gitu, kalian foto cekrek 3. Terus edit tuh belakangnya jadi transparan. Nah, editnya gimana? Nanti kami kirim link tutorialnya. Editnya bisa di handphone masing-masing boleh, atau misalnya kalian bisa edit di laptop, biasanya bisa pakai Photoshop atau lainnya juga boleh, bebas saja. Oke, karena waktunya udah mau habis nih, Mai tutup sampai di sini dulu aja. Nanti nextnya bakalan bisa kalian tanyain lewat WhatsApp Kakak Maya aja, oke? Kakak Maya undur diri dulu, sampai di sini dulu pertemuan kita, and see you next apa ya namanya, next day. Sampai ketemu hari Kamis di pertemuan kita yang terakhir, oke? Kami minta maaf kalau ada salah-salah kata dan banyak banget hari ini kendalanya, entah itu dari Google Meet-nya yang ternyata nggak bisa lebih dari 100 lagi, terus laptop kami mati dan lain sebagainya. Kami mohon maaf karena hari ini kurang lancar dalam mengajarnya.